Ya udah nggak apa-apa, gue dibayar pemerintah, tapi seenggaknya gue nggak makan duit Soros, misalnya. Ya udah berarti dia berjuang untuk undang-undang yang bisa melanggengkan dia juga. Jadi konstitusional dengan konstitusional lu benturin aja gitu. Iya dong. Lu cari jalan yang konstitusional. Kalau ini kata gue sih rada-rada ilegal ya. Ya pemerintah tuh mereka harus punya mesin propaganda. Karena propaganda tuh bukan jelek ya, bukan kayak gimana, tapi mereka harus bisa ngepromosiin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Habis keluar, dia gentle, beliau gentle keluar dan ya udah fokus dengan dakwahnya, dia mengkritisi juga gitu. Kata gue tuh yang gentleman itu seperti itu. Gila, ini tuh kalau nggak salah udah sekitar 3 bulanan. Apa tuh? Buat manggil lo kesini. Enggak, kayaknya dari tahun lalu deh Kak. Tahun lalu ya? Tapi Iya tahun lalu. Tapi tuh lewat kayak gue tuh dulu tuh punya admin gitu. Cuman lama-lama adminnya tuh di teror. Jadi gue kayak udah gue nggak ini deh, takut kan. Bukan gue yang takut, tapi gue takut dia kenapa-napa. Iya 3 bulan tuh si Ebet kayak udah bolak-balik ngubungin si Ulta tuh susah banget. Terus akhirnya puji Tuhan alhamdulillahnya baru Batak ini bisa juga datang ke sini. Mungkin karena kita akhirnya dipertemukan juga, kemarin di Bukan Kaleng-Kaleng. Iya kan, bagus banget itu. Naik Apa? ya? Naik. Tapi lu aman kan di situ? Aman. Aman kan? Terus gue, siapa yang ngasih tau gue? Oh, Ebet tuh kasih tau gue, dia tuh Nababan gitu. Iya. Ya ampun dia Batak, gak kelihatan dia kayak orang Manado ya. Iya. Kalau baru-baru Batak kayak kita gak kelihatan kayak Batak ya. Kayak kita tapi ya, kita kayak doang. Kayak kita kan lebih kayak blasteran gitu, biasanya udah mukanya. Ini belum mulai kan? Udah mulai. Udah, pokoknya kita sesantai itu. Kita santai itu. Iya, sampai kita nggak tahu ini syuting ya. Nggak tahu kan lo? Oke, nggak tahu. Iya kan? Karena kalau di Story of Anggi tuh tagline-nya semua orang punya cerita, Tak. Oke. Jadi gue kalau misalnya ketemu sama pejabat-pejabat gitu, kita tuh jarang langsung mulai ngebahas isu utamanya. Iya, tapi ini terlalu santai juga sih kan. Emang lu gak capek ya dibebekin sama pertanyaan-pertanyaan yang berat-berat? Enggak, kalau berat sih gue nggak capek, gue senang. Jadi kan ngelatih otak juga nggak sih, gitu. Terus juga gue tuh punya prinsip nih dalam gue aja nih ya. Kalau gue tuh worth it untuk tidur kalau gue udah mempelajari sesuatu dulu. Okay. Jadi kalau misalnya gue nggak dapet sesuatu yang baru, misal dalam sehari-hari gitu, misal hari ini gue nggak dapet sesuatu, gue nggak boleh tidur. Gue ngapain dulu dong gitu ya, supaya berguna dikit gitu ya. Nggak harus berguna juga buat orang, kayak seenggaknya gue dapat sesuatu lah dari hari ini gitu, anti rugi banget. Oh gitu? Jadi kayak nih hari ini gue hidup ngapain gitu. Oh beneran? Itu beneran. Terus kalau misalnya lo kayak lempeng-lempeng aja gitu, terus lo gak tidur? Meskipun udah ngantuk? Kadang nggak tidurnya kayak overthinking gitu, apa lagi nih gitu. Kenapa kayak gitu sih? Nggak tahu, dari dulu emang overthinkingan anaknya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan berat, ya udah gue seneng. Kadang gue kalau misalnya komen-komennya buzzer, kan kita tahu ya akun mana yang buzzer, akun mana yang itu. Gue gak suka balesin gitu. Bagi gue lucu-lucuan aja kadang kalau misalnya yang yang ngatain, lu Elsie, kayak gitu kan. Serius ada yang bilang kayak gitu? Lu Elsie, Ani nih segala macam tuh. Kadang gue tuh kayak, ih lucu ya gitu. Lucu untuk gue, oh iya. Kadang gue bilang, oh iya, tapi kan kamu gak bisa bayar. Iya, soalnya gue pas kemarin tuh ngeliat beberapa kali, gila si Ulta bisa sesantai itu ya gitu. Bisa santai nih kayak gini nih tuh. Oh kalau ini mah biasa. Sejak muncul di podcast, saya masih berpendapat kalau Mbak ini spy. Apakah kamu betul mata-mata Ulta? Anjay, keren banget dong gue. Tapi ini tuh banyak sebenarnya, banyak yang ngomong kayak gini tuh. Ini salah satu aja nih muncul kan. Karena kata gue ini easy scapegoat gitu loh. Okay. Jadi ketika lo ketemu cewek, dia kelihatannya tuh gak mungkin lah gitu kan. Gue ke Filipina Selatan, ke Papua, ke Aceh, ke Afghanistan, ke Syria, Irak segala macam gitu kan. Gak mungkin lah tanpa ada yang ngelindungin, tanpa ada apa gitu. Sebenarnya gak salah juga sih Tak, orang pikir gitu ya gak sih? Iya gak salah juga, tapi itu terlalu gampang gak sih? Kata gue tuh terlalu gampang. Misalnya sama kayak orang ngomong nih, Trump nih eretik deh dia gitu, kayak gini gitu. Dia nih gila nih kayaknya, atau dia demensia gitu. Itu kan judgement yang gampang kan. Lo gampang aja, lo nuduh gitu kan gampang.
Nah gue tuh suka yang misalnya kenapa dia berbuat seperti itu gitu. Iya. Jadi kata gue kalau misalnya komen kayak tadi itu easy scapegoat gitu. Oke, apakah sebenarnya penilaiannya mereka cuma sebatas karena Ulta tuh pergi ke daerah-daerah konflik, daerah-daerah yang dianggap berbahaya, jadi lu dijudge, lu jangan-jangan mata-mata deh. Iya. Atau ada yang lain nggak menurut lu? Mungkin karena banyak kelihatan kayak gue bergaul sama TNI, sama Polri gitu ya. Terus juga gue nggak tahu apakah apa ya, mungkin nuansanya atau gimana, atau penelitian gue memang tentang itu, jadi akhirnya judgementnya ke sana. Tapi nggak ada sih orang mau ngelacak gue kemanapun. Atau nggak mungkin ada. karena perempuan kali tak? Iya, itu Iya kata kan? gue, jadi kayak easy scapegoat aja kan. Exactly. Karena kalau misalnya itu cowok Mungkin gak akan ke nggak situ kayak mikirnya. itu, benar. Karena kita kan kalau kayak perempuan seringkali tuh dianggap ya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Terus kaum yang lemah. Apalagi kalaupun misalnya lo mau membahas sesuatu nih as a perempuan, paling mungkin kayak tentang hak perempuan, Iya. perlindungan perempuan terhadap anak gitu-gitu, bukan yang kayak bahas soal geopolitik, soal Iya, pertahanan. benar. Jadi perempuan itu domestication. Jadi Iya. dia dianggap sebagai ya orang-orang yang ngurusin hal-hal domestik gitu. Kalau lo ngurusin keuangan lo masih bisa diterima Benar, gitu. Tapi kalau lo misalnya ngurusin keamanan, apalagi lo turun ke lapangan, terus lo ngomongin pertahanan, itu kan kayak maskulin banget lo. Kalau lo nggak simpanan apa gitu kan. Tapi gue jadi ingat ibu-ibu itu. Antara lo ada simpanan apa, ani-ani apa, atau lo spy gitu kan. Jadi seolah tuh otak kepala kita sebagai perempuan tuh sebetulnya nggak nyampe ke sana. Iya kan? dia Dianggapnya pengen, jadi kayak gitu nah, kan. Iya itu merendahkan ini juga. Karena gue juga kayak kasihan gitu, misal enggak sih, jatuhnya tuh gue jadi menaikkan level. Gue tuh kadang suka kasihan, misal kayak Elsie gitu kan. Elsie, misal gue suka dibilang Elsie gini-gini kan, ya scapegoatnya dia kayak gitu. Tapi kata gue Elsie itu ada, kalau misalnya demand-nya juga ada demand, ada supply, ya namanya kan hukum pasar aja kan. Jadi kata gue lo nggak usah ngerendah-rendahin pekerjaan orang lain. Benar. Kalau misal pun itu ada, itu karena ada permintanya juga gitu. Harusnya lo merendahkan orang yang minta itu. Iya dong. Iya. Makanya, jadi gue kadang kayak ya ampun. Kenapa harus selalu sih? perempuan yang jadi objek? Kenapa lo nyalahin ceweknya? Iya, kenapa lo nggak mikir tuh cowoknya? Kenapa dia nggak bisa setia aja sama orang rumahnya? Iya. Kan bisa gitu kan? Emang enak lo kena sama 2 cewek Batak. Aku senang kalau sudah ada partner kayak gini. Kita tos dulu. Kita gini tosnya gini. Kita cheers. Ini air putih bener-bener. doang, cheers-cheersan. Soalnya kan kadang-kadang cewek-cewek tuh yang sering kali dijadikan objek. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu-gitu kan. Tapi but anyway, lo kan memang sebetulnya ketertarikan studinya di pertahanan. Sebenarnya studi gue geopolitik. dari awal itu ke political violence. Oke. Political violence, waktu di UI gue ambil ilmu politik. Oke. Ilmu politik, terus gue belajar political violence. Nah, habis itu gue belajarnya studi terorisme. Karena gue melihat terorisme tuh bukan cuma ancaman yang bersifat objektif sebagai keamanan gitu kan. Misal kayak, lo neror orang gitu, terus itu adalah sebuah ancaman fisik gitu. Tapi ada ideological backgroundnya, kenapa dia berbuat seperti itu. Makanya gue ngambilnya dari perspektif political violence gitu. Habis itu disitulah gue menelitinya itu di Filipina Selatan sama di Aceh. Tapi lebih ke atas tuh, karena kalau misalnya waktu di ilmu politik UI, kalau lo membahas terorisme, lo bahasnya di kriminologi gitu. Gue ngebahasnya politik separatisme. Kita punya GAM kan, kita punya GAM di Aceh dan Filipina Selatan itu dia punya MNLF, MILF, Abu Sayyaf, AKP, macam-macam gitu. Gue pengen tahu kenapa di Aceh itu solve, ya kan, dia kayak konflik separatismenya berakhir, kenapa di Filipina Selatan nggak berakhir. Nah, gue ke 2 daerah itu. Oke, tapi kenapa lu bener-bener sampai segitu tertariknya mendalami isu-isu iya. Jadi awalnya banget itu gue tertariknya justru ke psikologi manusia. Jadi kayak jatuhnya psikologi atau filosofi gitu ya. Jadi seberapa jauh manusia ini bisa jahat sih. Jadi dulu tuh waktu awal-awal S1 gitu ya, gue tuh hafal banget tuh nama-nama
nama-nama Manusia-manusia psikopat. jahat. Oh, oke. Iya, taruhlah dia manusia-manusia jahat ya. Jadi gue hafal Kayak banget Ted tuh nama-nama. Bundy gitu-gitu lu tahu dong. Itu gue udah Lu suka banget pasti baca itu. Kita sama sih. Iya kan. Gue tuh sampai bisa tidur. Jangan-jangan kita punya kelainan. Oh iya, kata ada kan Lu tau nggak? penelitian yang bilang gitu kan, Iya. kalau lo ada cewek yang Kayak lu bisa obses banget. dan lo bisa tidur, lo bisa tidur dengan cerita-cerita psikologis yang serem-serem gitu, itu katanya lo punya punya salah gitu. Berarti kita aneh dong. Iya, aneh. Kita hidup orang aneh. Hidup freak. Tapi iya, lu juga kayak gitu ya? Gue juga gitu. Jadi gue waktu itu sempat bisa tidur kalau misalnya dengar dokumenter apa ya, misal dia ngedokumentasin sebuah kasus kriminal atau aduh udah lama tuh gue Ted Ed gitu atau Iya. Ted Bundy, Ted Ed, terus Dahmer, Ada Ed Gein. Ed Gein gitu kan. Ya, Nah itu Hitler gue juga denger orang tuh penting. dokumenterinya sampai 3 jam itu. Dan nggak membosankan sebenarnya. Iya. Ya, pasti lu mikir gini deh. Sebenarnya bagi kita nggak sih? Bagi kita Iya, sih nggak. bagi kita. Pasti lu kayak pada saat lagi ngeliat, kok dia bisa kayak gini ya? Kok bisa kayak gini ya? Begitu selesai nonton filmnya, lu research nggak? Iya. I did my research. Iya kan? Kenapa sih bisa kayak gini? Freak. Kita freak sih. Ada yang lebih parah tuh adalah gue pengen tahu orang-orang yang punya kecenderungan apa itu namanya yang suka anak-anaknya pedofil. Pedofil itu gue hafal tuh semua nama-namanya dulu ya. Sekarang tuh pokoknya ada yang paling parah itu di Filipina. Orang Australia yang di Filipina, aduh gue lupa namanya Peter apa gitu. Pokoknya dia mempekerjakan anak-anak kecil gitu kan untuk jadi bikin konten terus dijual di dark web gitu-gitu tuh parah banget sumpah. Iya. Dan itu tuh Gue sampai pengen sekarang, tahu intinya tuh adalah Kak, kenapa sih gitu? seberapa jauh manusia tuh bisa jahat gitu. Makanya lu mau pelajari itu. Iya. You just gave me an idea by the Iya. way. Jadi seberapa jauh dia bisa jahat dan kemudian gue ngelihat sebenarnya manusia jahat nggak jahat itu ya itu tergantung ke ada apa mikronya gitu dia sebagai dirinya. Tapi yang lebih parah itu adalah ketika negara jahat gitu. Oke. Misal dia dilabelkan dalam apa sebagai teroris atau apa gitu dan dia apa ya kayak punya ideological background itu. Oke. Gitu karena makanya gue ngelihat terorisme itu sebagai politik gitu. Kadang lo disebut teror kalau misalnya kepentingan dari sebuah negara, kadang lo nggak teror lagi kalau kepentingan itu udah nggak ada lagi gitu. Terus kenapa bisa ujung-ujungnya lu sekarang di KSP? Nah Kenapa itu lu nggak masuk ke panjang tuh dari pertahanan aja? Oh enggak lah, dari S1 kan gue menelitinya itu tuh. Tapi skripsi gue tentang separatisme. Terus gue kerja dulu tuh, enggak dari kuliah gue udah kerja karena kan gue hidup dari beasiswa kan. Dari kuliah gue udah kerja, abis itu gue dapat beasiswa lagi ke Amerika sama ke Inggris. Kuliah lah gue di situ tentang politik international security. International security yang lagi heboh-heboh bilang sekuritisasi gitu kan. Ya mereka enggak, gue ngeliat tuh fenomena orang Indonesia kalau mereka nggak ngerti terminologi, mereka tuh kayak apaan sih ini gitu loh. Padahal itu ada gitu kan. Nah, gue belajar di Inggris dan di Amerika tentang international security. Habis itu 2023 gue pulang, masih kerja bolak-balik dari Inggris Indonesia, tapi masih kerja. Terus gue masuk ke TKN. Nah, tapi gue bilang sampai sekarang gue nggak tahu siapa yang masukin gue ke TKN. Tapi karena gue senang dengan Pak Prabowo dan cara kampanyenya pada 2023, gue akhirnya ikut situ. Nah dari TKN itu kan gue kenal lah sama beberapa orang, mulai dari Bang Sugi, Bang Hasan Nasbi, Pak Hashim, Pak Kodari, pernah ketemu sekali gitu. Nah dari situ akhirnya waktu Pak Kodari dilantik sebagai kepala KSP, gue ngucapin selamat. Terus Pak Kodari bilang mau gabung gak KSP gitu. Wah siap, kalau misalnya ada kesempatan gue pengen gabung gitu. Udah gue gabung, gue ninggalin kerjaan gue yang sebelumnya. Akhirnya dari situ. Terus sekarang dengan lo di KSP, akhirnya banyak tuh gempar-gempuran sana sini. Itu juga lo udah siap terima resikonya kayak gitu ya? Iya sih, lagian kan kata gue kan KSP itu punya nature sebagai pagarnya presiden kan. Jadi ya lo kalau misalnya diserang karena orang gak suka presiden, lo yang di depannya ya lo harus serang, lo harus siap diserang gitu loh. Gitu. Pantesan, kalau sekarang ini gue lihat kayaknya lo lebih banyak bicara.
Kalau ini tuh setengah inisiatif, setengah tugas dari KSP. Jadi kalau misalnya kayak apa ya, ada seminar yang mengundang gue secara pribadi atau misalnya kayak lo ngundang gue pribadi juga gitu, gue datangin aja gitu. Menurut gue setiap ruang yang bisa menyebarkan narasi lo harus ada. Benar. Narasi pemerintah itu harus ada. Benar. Jangan lo tunggu itu menjadi sesuatu yang bisa memobilisasi orang apa segala macam gitu, atau sesuatu yang dikuasain ruangnya itu oleh narasi kontra dari narasi oposisi gitu, atau narasi yang anti pemerintah gitu. Jadi siapapun yang ngundang pasti gue iyain gitu. Kadang ada yang dari KSP juga ngundang, iya. Tapi kalau personal gue bilang ini KSP atau personal gitu. Tapi setiap ruang itu harus diisi gitu. Kalau enggak lo mau kejadian kayak Agustus lagi, ketika narasi-narasi itu apa ya istilahnya tuh disetir gitu kan oleh orang-orang yang di luar sana. Kan kesalahan pemerintah mungkin waktu itu ruang narasi yang lain nggak diisi gitu. Jadi pada saat orang-orang tuh lagi komplain, lagi protes, lagi marah, nggak ada yang menjawab, nggak ada representatif untuk menjelaskan ini kenapa seperti ini, ini kenapa kita melakukan ini. Gitu Iya kan. itu, dan nggak ada alternatif bagi masyarakat untuk, nggak usah deh masyarakat itu perlu paham atau perlu menelan apa yang dibilang pemerintah, setidaknya dia mempertimbangkan nih yang benar yang ini atau yang ini gitu. Setidaknya ada alternatif berpikir gitu loh. Terus gimana lo menjawab dengan statement-statement netizen ketika ada orang-orang yang kayak lo, kayak Sylvie, kayak Bang Dean dan lain-lain sebagainya, ketika kalian menjawab, ini buzzer pemerintah, udah cair emang duit lo, kan gitu-gitu ya gitu. Udah, nah lo apa yang memang sih nggak apa-apa, cuman apa yang menurut lo perlu diluruskan di sini? Gue pertama kali masuk ke politik itu baru ini, dan gue bukan politisi, gue bukan orang Gerindra, gue bukan apa-apa, dan gue gak punya ambisi politik sama sekali. Gue cuma pengen mendukung pemerintahan Pak Prabowo karena figurnya beliau. Kalau misalnya nanti Gerindra mengajuin siapa lagi, mungkin gue jadi oposisi juga mungkin gitu, karena gue memang mencintai sosok ini sosok gitu. Prabowo-nya ya. Sosok Prabowo dan ide-idenya beliau gitu. Nah, ketika orang bilang buzzer tuh sebenarnya gue nggak ngerti buzzer tuh artinya apa gitu, karena gue nggak tahu terminologi itu lahir kapan gitu. Jadi ketika orang bilang buzzer itu nggak lucu juga dong, berarti pada saat lo dikatakan buzzer apaan sih maksudnya gitu? Iya, gue juga nggak ngerti buzzer itu apa. Apakah buzzer itu adalah orang yang menyampaikan narasi-narasi pemerintah? Kalau misalnya itu iya, ya udah gue buzzer gitu. Terus apa? Gue nggak punya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kata gitu kan, ini tuh dijelaskan oleh Sartre sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kata atau sebuah terminologi, itu dia kan diikuti dengan konsepnya apa, terus diikuti dengan sentimennya apa kan. Misal lo dibilang buzzer, ketika gue nggak tahu itu sentimennya, bagi gue tuh kayak, oh gue buzzer gitu. Gue nggak ngerti gitu. Jadi nggak ada sensitivitas di gue yang kayak buzzer itu adalah negatif gitu. Iya dong, karena gue nggak ngerti. Gue nggak pernah ikut waktu zaman Jokowi 2 periode, gue nggak ngerti. Iya. Padahal sih sebenarnya tadi kita juga sempat bahas sama anak-anak di sini. Kenapa mereka harus langsung nuduh kayak misalnya, oke tak, lu udah cair nih, lu udah dibayar nih segala macam. Kan tugas lu memang di situ sebagai orang KSP. Nggak salah juga sih. Iya, memang itu tugas lu sebagai orang KSP. Lu harus menjawab setiap kegaduhan, setiap pertanyaan, dan memang pasti dalam bernegara tuh ada yang pro kon sih, iya kan? Apakah pada saat mereka yang begitu galaknya menyuarakan ketidaksukaannya, kan bisa juga dibalikin. Siapa sih yang ada di belakang lo, udah cair lo kan bisa juga kayak gitu sebenarnya kan. Tapi lo serangan itu kan gak dibalikin sebetulnya. Balikin aja logikanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, gue dibayar pemerintah, tapi seenggaknya gue nggak makan duit Soros, misalnya kayak gitu kan. Kenapa sih sama duit Soros? Kenapa nggak ada yang bilang duit Anggi Pasaribu gitu? Kenapa karena kita nggak punya duit? Gitu. Kata gue juga gini, ketika gue masuk ke SP itu gue sudah memiliki bukan basis ya, tapi gue sudah menyuarakan pikiran-pikiran gue di Instagram gitu. Dan gue cuma punya Instagram. Gue punya sih threads atau apa, tapi nggak terlalu aktif gitu. Nah ketika gue masuk KSP itu tetap gue lanjutkan gitu. Nah ketika sebelum KSP itu pun gue udah mengkritik juga, udah mengkritik, udah ngebela, udah netral juga ada gitu. Gue ada ngeritik isu Papua, gue ada ngeritik polisi misal gitu. Gue ada ngeritik tentara juga gitu. Terus gue ada ngeritik tentang LPDP
Iya. LPDP juga gitu. Jadi Iya, gue ketika sempet gue lihat masuk ke pemerintahan, gue itu tetap melanjutkan itu gitu. Gue tetap melanjutkan apa yang gue pikirkan gitu. Ya, dan itu harusnya disambut positif dong, karena kalau misalnya gue berhenti, artinya pemerintahan membungkam gitu kan. Iya. Tapi yang gue sayangkan sekarang ini adalah bukan karena misal kayak gue tuh terlihat banget kan sebagai kayak garda terdepan Iya. bagi mereka, makanya gue jadi sasaran tembak semua buzzer-buzzer Benar. itu lah, buzzer yang sebelah sana gitu. Gue jadi bingung terminologi buzzer. Jadi ketika gue terlihat yang paling depan, gue dijadiin sasaran tembak, gue dikulitin ini segala macam, pokoknya diserang personalnya juga gitu. Nah, bagi gue yang kayak gitu tuh sentimennya tuh sebenarnya bukan ke gue, tapi ke pemerintahan ternyata Iya. gitu. Kalau misalnya gue bukan bagian dari pemerintah, mungkin mereka nggak sentimennya seperti itu. Benar. Artinya ada sentimen yang seperti itu dan kita patut mempertanyakan kenapa mereka sentimen terhadap pemerintah gitu. Dan kita cek juga dong akun-akun ini. Kita nggak mau ini noise kan, Iya. noise yang masyarakat misal kayak gini. Oke lah, MBG itu masih banyak tata kelola dan pelaksananya yang harus dievaluasi. Betul. Tapi survei mengatakan 72,8 masyarakat yang menerima MBG mereka puas Betul. gitu. Nah artinya yang teriak-teriak MBG jelek, MBG apa di medsos itu, ya kita pertanyakan juga dong gitu. Benar-benar. Ya sebenarnya sih kalau misalnya yang gue lihat sekarang tuh penetrasinya tuh di media sosial ini harus jadi perhatian khusus. Ya luar biasa banget. Karena kalau gue lihat terkadang yang terjadi di lapangan itu tidak seburuk yang disampaikan di media sosial sebenarnya ya gitu. Iya. Makanya perlunya orang-orang kayak teman-teman bisa bersuara, tapi gue juga memberi ruang sih untuk mereka yang memang memberikan kritik dan lain sebagainya. Ini yang paling happening nih. Coba diputerin nih. Iya, terus lu kenapa sih? Enggak, gue gak kenapa-napa. Jadi maksudnya si Dafer ini ya, Daper gitu kan. Si Dafer ini ternyata ASN, PNS, gue dapat dari banyak berita Informasi gitu dan kan, berita-berita di beritaan. sosmed gitu. Jadi gue cari-carilah di Gemini gitu kan. Gemini kan rada-rada bego ya dikit ya. Nggak sepintar Grok atau ChatGPT lah gitu. Jadi ada tuh pasal-pasalnya, oh yaudah deh gitu. Gue tahu, harusnya gue cek dulu dong. Gitu. Enggak biar dia respon. Dia kan ahli hukum. Dia kan ahli hukum. Yaudah ntar gue tempelin itu, pasti ini ada salah-salahnya nih. Pasti bisa ngeles, kan orang jago ngeles dia. Kan? Pasti jago ngeles nih, pasti dia akan respon kalau gue bilang gini gitu kan. Dan ternyata yang dia respon itu pun dibahas sama si Sylvia Chan gitu kan. Sylvia Chan bahas juga, terus juga ternyata banyak yang bahas lagi setelah itu gitu. Emang Jadi kalian berdua nih bener-bener sih. enggak, jadi ketika si Dafer itu dia juga balas. Oh gitu. Dia balas juga gitu. Tapi kan saya bukan advokat gitu kan, dibalas sama si Sylvie. Bukan gue lagi yang balas ya. Jadi dibalas sama Sylvie bilang, iya lo nggak advokat intinya gitu, tapi lo managing partners. Maksudnya managing partners itu adalah A, B, C, D gitu kan. Ya kan orang kan butuh dicerahkan juga. Tapi kata gue nih intinya adalah ketika Pak Prabowo bilang pengamat-pengamat itu harus ditertibkan atau pengamat-pengamat itu nanti kita tertibkan lah, berarti itu nempel ke sini. Maksudnya kaki lo nih jangan dua juga dong gitu. Ketika lo Ustadz Abdul Somad waktu itu juga pengajar kalau nggak salah di universitas gitu. Jadi dia mengkritik pemerintah gitu. Dia dengan gentlenya dia keluar dari PNS dan ya udah dia keras mengkritik pemerintah dan dibiarkan gitu. Maksudnya yang ditertibkan oleh Pak Prabowo, yang Pak Prabowo maksud itu adalah ya lo kalau misalnya pengen mengkritik ya kaki lo di pengkritik gitu. Bukan berarti lo nggak bisa mengkritik, lo bisa mengkritik secara akademis. Bener, banyak profesor-profesor akademisi yang mengkritik secara akademis kebijakan luar negeri lah, kebijakan apalah gitu, banyak gitu. Dan contohnya kan tadi Ustadz Abdul Somad, dulu dia masih pengajar, tapi dia getol banget kritisi Pak Jokowi waktu itu. Habis keluar, dia gentle, beliau gentle keluar dan ya udah fokus dengan dakwahnya, dia mengkritisi juga gitu. Kata gue tuh yang gentleman itu seperti itu, gitu. Kecuali misal kalau
kan ada yang bilang juga lo ya iyalah lo bela-belain pemerintah, orang lo tenaga ahli di KSP, ya itu memang kerjaan gue. Oh gimana? Dan gue ngomong KSP kan karena ya kita cocok nih secara ideological gitu. Tapi maksudnya kerjaan gue memang gitu, gue dibayar, katakanlah gue dibayar untuk itu. Karena emang lu kerja di sana. Karena emang gue kerja di sana dan masa lu jelek-jelekin tempat dan kerja status lo? gue tuh jelas loh. ASN non PNS, dia lebih parah. ASN yang PNS. Ngerti nggak lo bedanya? Ketika gue dipecat, gue nggak bakal dapet pensiunan, nggak bakal apa Karena lu non gitu. PNS. Ya gue non PNS. Ya, jadi gue dipecat nih, besok ya udah selesai gue gitu. Tapi sebenarnya coba deh bukan lagi deh. Tapi sebenarnya ini kan bukan sebelumnya. Oh ini nih. Nih, ini kan dibilang PNS yang bekerja di lembaga swasta atau memiliki jabatan manajerial. Karena ada konflik kepentingan atau mengganggu tugas negara. Ini yang jadi. Itu udah ada yang bahas loh. Oke. Terus dosen ASN hanya diperbolehkan menjadi ahli atau konsultan hukum secara insidentil. Bukan manajerial, bla 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 bla. Nah tapi nih pertanyaan gue coba, nah ini baru di next. Mahkamah Konstitusi kan bilang dosen PNS nih boleh tak jadi advokat tapi tanpa memungut biaya. Nah ini kan berarti perlu dibuktikan nih dong. Si Themis Law Firm itu tadi, aduh kita jadi bikin Themis Law Firm itu terkenal nanti ya. Kalau misalnya dia pro bono kan nggak apa-apa dong, Tak? Themis Law Firm itu swasta, dia bukan LBH, ya dong. Lo bikin law firm nih gitu. Dan dia managing partner. Managing partner paling atas namanya tuh. Iya. Gitu. Gue tau karena gue nonton film Suit. Ya kan. Oh. Ini tuh kan pro bono maksudnya kan. Tapi memungkinkan juga dong Tak kalau misalnya dia pro bono Tak. Mungkin nggak? Ada kasus-kasus, ya nggak bisa semua kasus juga pro bono sih. Kata gue kalau misalnya dia di LBH ya, misal kayak di LBH Lembaga Bantuan Hukum untuk Masyarakat gitu kan. LBH kampus tadi katanya ada gitu. Kata gue tuh pro bono gitu, jadi memang membantu masyarakat gitu kan. Tapi yang itu tadi, yang si website yang gue temukan itu tadi, itu swasta. Full swasta. Jadi memang kepentingannya bisnis. Oh, itu yang lu kritik. Gak mungkin dong, lu gak boleh dua kaki. Lo dapat duit dari sini, lo dapat duit dari sana juga. Kan gue tuh belum mengundang Bang Ferry nih ke sini kan, jadi gue belum tahu apa namanya tanggapannya dia, terus penjelasannya dia, statementnya tuh apa. Tapi katakanlah nih misalnya dia melanggar itu. Lo abdi negara juga, lo swasta juga, oke lo melanggar aturan mainnya, lo melanggar undang-undangnya. Kan bisa lagi dibalikin nih Tak. Lah dari kemarin Pilpres, pencalonan wakil presiden kita aja tuh udah melanggar konstitusi. Ya tapi kan dilanggengkan oleh konstitusi lagi gitu. Nah, berarti kan artinya gini, kalau misalnya dia pengen membela diri, dia langgengkan lagi, dia cabut. Misal undang-undang yang udah ada, ini harus direvisi kan gitu. Tapi kan itu pada akhirnya jadi kayak standar ganda gak sih Tak? Coba deh, itu udah melanggar konstitusi, orang udah teriak-teriak terus dilanggengkan lagi. Ya berarti kan sebenarnya. Dilanggengkan tapi maksudnya nih misal Mas Gibran gitu kan, dia itu mencalonkan diri waktu itu gak cukup umur kalau gak salah ya, umur. Terus kemudian kan ada putusan gitu, putusan MK yang memperbolehkan kan. Nah kalau misalnya si Ferry ini pengen juga kayak gitu, misal dalam konteksnya dia, ya udah berarti dia berjuang untuk undang-undang yang bisa melanggengkan dia juga. Jadi konstitusional dengan konstitusional lo benturin aja gitu. Iya dong. Lo cari jalan yang konstitusional. Kalau ini kata gue sih rada-rada ilegal ya. Tapi kan kita semua juga tahu Tak, kalau misalnya waktu itu Mas Gibran, oke, melanggar konstitusi nih, terus akhirnya lolos. Semua orang kan juga tahu bahwa hukum di negara kita pada akhirnya nih dinilai pro terhadap mereka yang punya uang dan kekuasaan, instead of kepada mereka yang masyarakat sipil dan rakyat kecil. Gitu. Nah itu lu gimana cara ngejawabnya? Orang yang punya law firm kayak gitu gak punya duit, gue gak yakin orang yang punya lembaga survei dengan 10 tahun memiliki bisnis itu, 10 tahun maksud gue yang itu ya, nggak punya duit gitu, nggak mungkin kata gue ya. Bahkan undang-undang TNI yang digugat ke MK waktu itu, saking objektifnya MK ini untuk meloloskan mana yang harus disidangkan mana yang tidak, itu yang lolos itu bukan dari koalisi yang besar, itu mahasiswa UGM juga ada, bahkan dia masih aktif sebagai mahasiswa, bukan sebagai advokat, bukan apa. Artinya
MK, proses hukum di Indonesia, proses berdemokrasi, proses mengajukan lo tidak senang dengan undang-undang ini, ya konstitusi membuka ruang kepada siapa aja. Oh, oke, gue nangkep poin lo. Ya. Berarti kalau misalnya lo memang pengen mengkritik habis-habisan pemerintah saat itu, dan lo juga pengen melakukan hal yang serupa atau hal yang sama, ya udah kita main di game yang sama. Iya, benar. Maksud lo kayak gitu kan? Jangan lo nggak mau bermain di game ini, tapi Dia lo cari mengkritik. aman gitu. Iya, tapi sebenarnya lo melakukan itu di balik layar. Nah, jadi gue ngelihat, ini pendapat pribadi ya, gue ngelihat si Dafer ini, dia ngelihat nih kayak ada masanya nanti gue akan habis dan gue nggak mau kehilangan posisi gue yang di situ. Jadi gue pengen aman gitu loh. Oh iya, gue paham sih sekarang maksud lo. Tapi nanti ya Bang Ferry, gue lagi menunggu jadwalnya beliau karena kita kan juga perlu dengar dari sisinya dia kan. Tapi gue paham sih maksud dia. Iya. Gue sengaja nggak mau ngebahas soal geopolitik dan lain-lain sebagainya sama Ulta, meskipun gue agak gemes karena kita sesama orang HI ya. Soalnya kemarin tuh udah kita bahas teman-teman di Bukan Kaleng-Kaleng. Jadi kalau teman-teman tuh kemarin sempat nonton atau kepengen tahu detail ngapain sih Indonesia masuk BOP. Ya elah, itu kan ada anggaran yang dibuang sekian triliun lah, sekian miliar. Padahal sebenarnya duit itu juga belum dikeluarkan. Setahu gue, bener gak? Nggak ada. Iya, nah itu tuh semua udah dijelasin teman-teman sama Ulta di Bukan Kaleng-Kaleng. Nanti dibikinin itu guys, di samping itu Bukan Kaleng-Kaleng. Jadi kita nge-link. Jadi Sama kita fotonya nge-link. Sylvia. Sama fotonya Sylvia. Jangan sampai lupa, itu yang paling penting. Gak lah Bang Jo juga. Kalau dari gue sih itu sih. Nah yang terakhir nih Tak, buat lo sendiri, harapan lo apa sih sekarang ini dengan jalan tahun kedua ya? Pemerintahan Prabowo Gibran. Kayak gue ngerasa tuh kayak ini tuh udah bertahun-tahun gitu, padahal tuh baru 1,5 tahun tuh udah bulat belum sih? Belum kayaknya ya. Belum. Nah, kata gue sih berharap ya. Jadi gue tuh lagi menggali, gue panggil kroni-kroni Soros di Indonesia. Jadi Jangan pancing keributan, lu sama kayak Sylvia. jadi gue lagi membedah tuh kroni-kroni Soros gitu. Karena gue agak geli nih. Gue tuh punya prinsip. Kan gue sama nih orang. Kenapa sayangku? Selain itu, gue punya prinsip don't hate what you don't understand. John Lennon gitu kan. Tapi masalahnya John Lennon ini juga punya lagu yang dinyanyiin sama Mbak Puan waktu itu. Imagine all the people gitu kan. Akhirnya sampai jam 5 pagi kadang berapa kali gue tuh dengerin cerita tentang John Soros dari podcast-podcast luar negeri ya gitu kan. Akhirnya gue menemukan bahwa John Soros ini prinsipnya memang imagine. Jadi dia pengen punya dunia terbuka gitu. Dunia yang anarkis. Bukan anarkis kekerasan ya, tapi dalam menuju itu memang anarkis kekerasan dibutuhkan bagi dia. Tapi anarkis dalam arti lawannya hierarki. Anarkis yang tidak punya hukum, bukan Berarti nggak terstruktur gitu. Minim hukum, tidak ada struktur pemerintah. Jadi ingat baca Hayek gue. Jadi pemerintah itu minim kontrol terhadap masyarakat gitu. Nah, tapi gue pengen apa dia sejahat itu? Tapi ada bacaan yang gue temukan bahwa dia pernah diinterview dan dia bilang bahwa dia memainkan peran Tuhan di dunia ini. Dia bilang gitu. Oh ya? Jadi saya senang memainkan peran Tuhan di dunia ini. Dia bilang kira-kira kayak gitu ya. Terus di kepala saya ini selalu berbenturan antara gitu. Artinya orang ini orang pintar gitu kan. Nah, gue ngelihat kroni-kroninya Soros ini tuh gencar banget nih di Indonesia sekarang ini. Karena mereka menemukan presiden yang nasionalis. Jadi ketika nasionalis dengan orang-orang Soros ini bertabrakan nih, itu nggak bisa ketemu, nggak bakal bisa ketemu yang namanya liberal sama orang nasionalis itu nggak bakal bisa ketemu sampai sekarang, sampai di Amerika. Lo tahu kenapa bendera-bendera One Piece itu kemudian sampai ke Amerika? Ya karena Trump orang nasionalis juga, termasuk juga Rusia, Cina itu nggak ada yang senang dengan orang-orang liberalis ini. Nah, dalam pemikiran orang liberalis ini kontrol pemerintah itu harus sangat-sangat minim gitu kan, dan hak-hak individu harus diutamakan dibandingkan identitas kolektif gitu. Nah, gue melihat di Indonesia ini lagi ada friksi antara orang nasionalis dengan orang liberal gitu loh. Nah, orang liberalnya yang kroninya Soros ini bekerja di Indonesia melalui ya banyak. Ada Kurawal Foundation, ada Selio, sebut saja lah orang ada di websitenya kok. Ada Watchdog,
ya kan, watchdog media mandiri gitu. Terus gue nggak menyampaikan disinformasi, orang ada di situ kok. Terus ada research center di universitas gitu, terus ada Voice of Indonesia gitu. Lo berpikir bahwa kita dikasih duit sama orang, terus biar, apalagi jutaan dolar ya, ada yang sampai 6 juta dolar. Jadi per bulan lo tuh dapat 2,2 sekian M gitu. Lo berharap orang ngasih duit kayak gitu, yang kayak udah nih duit buat lo lah gitu. Yang senang-senang lo ya gitu. Emang lo berharap, lo masyarakatnya dibikin naif gitu loh. Iya. Padahal ada ceritanya. Nah ini yang bakal gue bahas nanti di Ultimatum. Boleh. Kita nonton di Ultimatum nanti ya boleh, teman-teman. Jadi sebelum gue diselesaikan nih, jadi friksi antara si liberalis dengan si nasionalis ini akan membuat masyarakat kita itu chaos gitu. Nah, tapi memang gue akuin memang ada kayak grievances, perasaan tidak puas terhadap pemerintah tuh memang ada secara organik. Betul. Tapi itu kayak dari dulu pasti kan selalu ada. Pasti di tiap negara tuh pasti ada gitu. Tapi penunggang-penunggang liarnya itu kebanyakan dari kroni-kroninya George Soros. Terus ada yang bilang kayak, oh George Soros kan udah tua gitu. Siapa yang ngomong gitu? Absen weh. Absen dulu lo. Absen weh. Absen KSP nih. Udah belum absen. Soalnya gaji gue dipotong mulu gara-gara absen doang. Seriusan lo? Iya, ini bisa nggak di-cut nggak sih? Ini di-cut atau enggak? Terserah lo. Bebas, nanti kita bisa preview nih. Iya, tapi itu memang bener kok. Iya. Iya, jadi bukan cuma teman-teman di korporat doang. Bahkan dia juga kena. Bersyukur lolos semua tuh karyawan-karyawan SOA nggak gue potongin. Makanya gue sampai bikin alarm ini biar tiap absen pagi, tiap absen malam gitu. Padahal kalau misalnya KSP tahu, gue kerja tuh kadang sampai jam 5 pagi gitu loh. Apalagi lu kan harus standby juga kan dengan segala isu. Dan lu harus mempersiapkan bagaimana ntar lu di kamera dan lain-lainnya. Iya. Aduh, ini masih ada lagi nggak? Ada segmen paling terakhir nggak? Story of Anggi. Kita akhiri sampai di sini. Cocok. Aku kayak perlu co-host ya. Coba dong ngomong lagi kayak tadi dong. Oke, Story of Anggi. Kita akhiri sampai di sini. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita satu ini. Kita berharap dia datang lagi untuk mengisi informasi yang lain agar masyarakat kita tercerahkan. Dan ingat pesan saya, subscribe dan follow Story of Anggi. Jadi itu kita seperti biasa kita tuh kita punya kayak customize gitu. Oleh-oleh sebenarnya tuh dari Story of Anggi. Kamu nggak dapat gelas karena kemarin tuh kalau kita kasih gelas kan orang dua itu kan berantem ya, si Sylvia Chan sama si Doer lah, Alden sama Doni. Sumpah Sylvia norak banget ya. Sylvia norak banget coy. Kayak ngapain sih gitu. Kayak gue kayaknya dia nerima case deh. Dia kayaknya kata Doer dia lo case kan gitu, terus Sylvianya langsung yang kayak ini banget nih dia nih, kompor banget. Habisan si Sylvia sih kebanyakan congol. Iya, Sylvia tuh susah banget dikontrol, parah. Gue tuh berusaha ngubungin dia tuh kayak, Kak udahlah gitu kan, udah Kak lo berantem mulu gitu. Kita capek gitu. Iya, lo ada capeknya gak sih Kak? Gitu. Gue capek justru kalau gue gak berantem kan. Kak Ulta, jadi ini nih kita tuh bikinin ini buat Ulta, gila fotonya cantik banget. Ih, terima kasih. Ini buat kamu, ini kamu bisa pakai, ini tapi kamu gak bisa pakai di KSP, gak bisa pip gitu. Tapi kalau kena tilang bisa kayak gini gak sih? Bisa, tapi kamu kasih ada Story of Anggi gitu, siapa gue? Nih, ini buat kamu. Terima kasih. Itu kan bisa pakai di jalan tol, cantik ya, seksi banget. Makasih. Lu baca dong belakangnya. Baca. Horas, bukan sekedar keras, boru Batak layak diperhitungkan. Pikiran tajam, keinginan kuat dengan prinsip yang teguh di tengah pergejolakan dunia hari ini. Anggi Pasaribu. Yeay. Gila lo, kita baru Batak mau ada voucher tuak di belakang. Sama babi panggang. Jadi ntar kita adain semua, ada Salim Doer, ada Alim, ada Ulta, ada berapa kali sama gue. Iya, tapi lu emang demen. Tunggu, gue harus lepas dulu biar dia bisa ngobrol. Dia bawa, aduh takut lagi bawa pisau.
Abisan, lu tukang ngajak ribut. Tadi gue bilang sama dia, lagi kalem-kalem gue tak, lagi kalem-kalem. Gue demen banget sama Mbak Bivitri. Lah, ribut. Itu anak gue bilang, Kak Silvi ribut lagi Kak sama Bivitri. Kenapa sih? Iya, salah dia nggak bisa baca. Jangan gitu dong, itu dokter ya, Ibu Fellner. Setiap manusia itu bisa melakukan sebuah kesalahan. Sekaligus itu bisa membuktikan bahwa pendidikan pun itu tidak membuktikan bahwa semuanya bisa membaca. Anjay. Astaga tuh kan, Iya takut kan? Kan bikin merusuh mulu. Iya kan? Yaudah Tuh, deh. udah kayak preman. Jangan lupa teman-teman kalau kalian suka sama konten ini di subscribe, like, comment, and share. Terus boleh ditulis kira-kira kalian pengen cepat lagi sini. Wangi Pasar Ibu, bye.